Gerald adalah guru musik. Hari ini diutus ke sebuah sekolah untuk mengajar. Murid di sana diperlakukan seperti tahanan dengan kasar dan dihukum. Murid pun menjadi pemberontak. Gerald percaya semua murid itu baik. Baru masuk, Gerald sudah melihat seorang murid berdiri di gerbang. Dia pun bertanya kenapa dia di situ. Si murid menjawab sedang menunggu hari Sabtu karena akan dijemput ayahnya. Tidak lama datang seorang pria membawa mereka masuk. Pria itu pun menjawab kebingungan Gerald tentang murid itu. Anak itu dibuang orang tuanya dan sebelum pergi ayahnya berkata akan menjemputnya hari Sabtu. Lama-kelamaan dia diberi nama Sabtu. Pria itu membawa Gerald melihat seorang anak yang sedang menggosok lantai. Pria itu berkata murid akan dihukum menggosok lantai jika bersalah. Gerald merasa kasihan, tapi tidak lama rasa kasihan menghilang. Pria tadi dijebak oleh murid nakal dan matanya terluka. Kepala sekolah menyuruh Gerald meloncengkan bel. Gerald pikir kenapa tidak panggil ambulan. Gerald bingung, tapi dia tetap melakukannya atas perintah kepala sekolah. Semua berbaris di lapangan mendengar ceramah kepala sekolah. Kepala sekolah menyuruh pelaku mengaku kalau tidak akan dihukum jika ketahuan. Para murid hanya diam di tempat. Kepala sekolah memutuskan menghukum semuanya sampai ada yang ngaku. Kepala sekolah memberi Gerald sebuah buku dan menyuruhnya membaca satu nama. Gerald pun membaca asal satu nama. Tidak terduga perkataan asalnya menjadi mimpi buruk seorang murid. Murid yang dipanggil pun dikurung. Gerald merasa perbuatan kepala sekolah salah. Kepala sekolah yang mendengar langsung menatapnya. Gerald disuruh kembali kerja. Guru yang bertukar dengannya memiliki bekas luka di tangan yang dibuat oleh murid. Gerald yang mendengar perkataan guru itu langsung gugup. Dia berdiri di luar kelas melihat kondisi kelas yang berisik. Akhirnya, dia pun masuk setelah setengah jam. Seorang murid yang melihat Gerald langsung berteriak, "Guru datang!" Semuanya duduk diam saat dia masuk. Tak terduga, dia terpeleset. Tasnya juga dioper sana-sini oleh murid. Kepala sekolah pun masuk saat mendengar berisikan. Semua murid yang melihatnya terdiam. Kepala sekolah menyuruh Gerald jujur siapa pelakunya. Gerald tidak jujur dan kepala sekolah itu pun pergi. Para murid mulai berdiskusi karena Gerald beda dengan guru yang lain. Gerald pun memulai pelajarannya. Hal pertama yang diajar Gerald adalah kejujuran. Gerald menyuruh mereka jujur perbuatan yang membuat pria tua terluka. Tidak ada yang ngaku. Gerald bertanya, siapa Kevin? Mereka menuju Kevin yang dihukum. Gerald pun membawa Kevin untuk pergi minta maaf. Sebelum pergi, dia mencari seorang murid untuk menjaga kelas. Gerald pun menunjuk Thomas. Dia pun membawa Kevin pergi minta maaf. Tak terduga, pria itu tidak marah, malah memaafkan Kevin karena mau mengaku. Gerald pun kembali ke kelas. Sepertinya dia salah memilih Thomas. Thomas menggambar wajah Gerald. Gerald pun menggambar balik wajah Thomas. Selanjutnya, dia menyuruh semua murid menulis nama, umur, dan cita-cita mereka di kertas. Semua murid sangat serius menulis. Setelah pulang, Gerald bukannya istirahat, malah membaca kertas impian semua murid. Malamnya, Gerald pergi ke asrama murid melihat mereka sedang nyanyi. Dia menemukan hobi mereka dan memutuskan untuk mengubah mereka dengan musik. Besoknya, Gerald menyuruh satu persatu murid nyanyi, kemudian membagi posisi paduan suara mereka. Nyanyian murid yang tidak bagus membantunya ambil lebar musik, kalau tidak mengambilkan tongkat. Dia ingin semuanya berguna. Tapi Thomas pengecualian karena dia sedang menjalani masa hukuman. Setiap kali dia selalu diam-diam latihan saat pulang sekolah. Kelas kedatangan murid baru bernama Jerry yang sangat nakal. Menghadapi Gerald, dia juga berani menghembuskan asap rokok. Dia juga sering ganggu Thomas. Tapi kali ini dia mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Dia meminta biaya perlindungan di asrama, kalau tidak boleh tidur. Sabtu adalah termuda di antara mereka. Gerald pun murka dan membuang rokok Jerry.
Kemudian, memperingatinya jangan bicara pada Sabtu dan mengganggunya. Kalau tidak, Geralt akan memberinya pelajaran. Jerry pun merasa takut. Sebelum pergi, Geralt mendengar suara paling indah di dunia. Geralt membuat grup paduan suara dan Thomas sebagai vokal utama. Setelah itu, Geralt selalu melatih vokal Thomas. Tim paduan suara semakin bagus dengan vokal Thomas. Setiap hari dia selalu menulis lagu yang bagus. Murid yang nakal tidak lagi buat masalah. Perubahan mereka mengagetkan kepala sekolah. Tapi, Jerry selalu membuat masalah. Beberapa hari lalu, dia menghancurkan berangkat sekolah dan dana sekolah hilang. Kepala sekolah merampaknya, tapi Jerry tidak mau mengaku dan dibawa ke kantor polisi. Murid yang nakal mengubah umpatan menjadi nyanyi untuk kepala sekolah yang sedang bad mood. Kepala sekolah pun menyuruh Geralt membubarkan tim paduan suara. Tiap malam Geralt diam-diam melatih mereka. Hubungan mereka yang membaik hancur karena ibu Thomas. Geralt menyukai ibu Thomas dan itu ketahuan oleh Thomas. Thomas yang kesal pun menumpahkan tinta padanya. Geralt pun membalas dendam pada Thomas. Thomas pun pergi karena kesal. Tapi, tiba-tiba yayasan sekolah ingin berkunjung karena mendengar cerita Geralt. Jika memuaskan, mereka akan tambah dana pada sekolah. Kepala sekolah menyuruh Geralt bersiap-siap, akhirnya hari pertunjukan tiba. Tapi saat mulai, yayasan yang melihat Thomas bertanya, dia siapa? Geralt pun menyuruhnya jangan memperdulikannya. Pertunjukan dimulai. Tim paduan suara mencengangkan semua orang. Thomas yang bersembunyi merasa iri, tapi Geralt tiba-tiba berhenti. Dia menyuruh Thomas nyanyi. Thomas langsung melakukan aksinya dan membuat yayasan nangis tersentuh. Karena pertunjukan yang lancar, kepala sekolah dipanggil untuk mengambil dana. Tiba-tiba, seseorang berkata, sekolah kebakaran. Semuanya adalah pembalasan Jerry. Untungnya, Geralt membawa para murid keluar dan tidak menyebabkan korban. Kebakaran itu membuat sponsor dana juga terbang. Kepala sekolah pun menyalahkan semuanya pada Geralt dan memecatnya. Sebelum pergi juga tidak membiarkan siswa menemuinya, tapi Geralt tidak tahu. Dia kecewa karena tidak ada siswa yang keluar mengantarnya. Tiba-tiba Geralt melihat pesawat kertas. Semua pesawat kertas ditulis harapan dan doa untuknya. Pesawat kertas terus terbang keluar dari jendela. Dia mengenali semua tulisan muridnya. Banyak tangan di jendela yang melambai padanya mengucap selamat tinggal. Semua itu cukup bagi Geralt dan dia pun pergi membawa pesawat kertas. Tak terduga Sabtu keluar menemuinya saat dia sedang menunggu bus. Dia bilang, hari ini hari Sabtu dan kamu harus menjemputku. Geralt menyuruhnya kembali ke kelas. Geralt pun pergi tapi tak lama berhenti. Geralt turun menggendong Sabtu ke mobil. Film selesai. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.